dikuro ditondi pinuji magawarmu salut na tinopami naisonang diramu arian dohot porninpe disarihon rohamu nangum digomgomami natigor nasitong doi pinuji magawarmu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakannya kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Tuhan hibur Tuhan, ayaw tinobusmu, umbay tarbay na roh, magalak marohaku, isang managamaw, tondili masubro, naboy manggungguman. Dengarlah hukum Tuhan pada Minggu Kantate hari ini adalah hukum Taurat kedua dan artinya, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air, di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda sakti. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Domi nasihati
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus, ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan akan pengampunan dosa kita, karena begitu besar kasih Allah atas dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, yaitu dari Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai ayat 4. Kita baca secara responsoria. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan penuh malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba, bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan Allah yang maha kuasa, adil benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa.
Demikianlah perbacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Tuhan baik mengolokkan arbadihai madiho bagaimana tikikon memuji pasangapo memuji pasangapo. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom bagi kita semua. Kita cermati warta kita di minggu kita pada saat ini. Yang pertama, nama minggu kita yaitu Minggu Kantate, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. 1-3, pengumpulan persembahan ke depan untuk ucapan syukur awal bulan. Pada hari ini Minggu 2 Mei 2021 setelah khotbah, di setiap ibadah dilaksanakan pengumpulan persembahan kedua tempat. Yang satu untuk ucapan syukur bulanan dan yang satu untuk pusat. Mari kita berikan dengan sukacita. Partangyangan Week, hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 dilaksanakan Partangyangan Week yang dilaksanakan jam 7 malam. Sebagai tuan rumah Week 10 dan Week 11, tapi kami mohon untuk semua jemaat HKBP Bandung Timur dapat mengikutinya. Bukan untuk Week 10 dan Week 11. Itu untuk melayani untuk kebaktian itu baru Week 10 dan 11. Tapi yang ikut pertangyangan semua jemaat HKBP Bandung Timur. 17, Gerakan Peduli Dana Pensiun HKBP. Mari kita mendukung dan mendoakan pergumulan dana pensiun HKBP dengan memberikan dukungan dana melalui kotak peduli yang disediakan di depan gereja kita. Kiranya kita memberikan yang terbaik bagi dana pensiun, Tuhan memberikan yang terbaik juga bagi kita melalui pekerjaan kita masing-masing. 19, Peneguhan sidi reguler. Peneguhan sidi reguler akan dilaksanakan 2 tahap. Tahap pertama dilaksanakan hari ini, Minggu 2 Mei 2021 pukul 1. Dan tahap kedua dilaksanakan Minggu 9 Mei 2021 pukul 1. Peneguhan ini dihadiri hanya bersama kedua orang tua. Setelah peneguhan sidi akan dilaksanakan perjamuan kudus. Sidi tahap 1 24 laki-laki dan 19 perempuan, dan sidi tahap 2 23 laki-laki dan 20 perempuan. Catatan, latihan terlaksana peneguhan sidi tahap 2 hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 di gereja kita. Yang keenam, jemaat yang berulang tahun. Jemaat yang berulang tahun mulai dari tanggal 2 Mei sampai 8 Mei 2021 sebanyak 106. Kiranya Tuhan memberikan umur yang panjang,
dari semua pendeta diakones majelis menyampaikan selamat ulang tahun, kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan memberikan yang terbaik. Mudah-mudahan ke depan semakin sukses. Untuk keuangan dapat kita cermati, khususnya untuk ucapan syukur dari orang tua atau adik-adik kami Sidi, dapat kita lihat di lembaran terakhir. Apabila belum menyampaikan amplop ucapan syukur dari adik-adik kami Sidi atau orang tua kami di sini, segera disampaikan ke Huria atau ke Sintua Wik masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati. Butima warta dihita melate. Tuhan situ pasalut, Odo namor muliai, Danga tarasam salut, dilehoni. Berdoa siro ami di sinodang hari digogoni aumai nilehoni. Mauliate, oh Tuhan, di rumah tangga nasional, godang dupa supasui dilehoni. Di tengah sodo anakku, lahum anobus jomai, danga darasam asimi dilehoni. Dilehono dodo dimi, rodi sude nari koti, olong guaso olubi dilehoni. Dang terbalos burjumi di sesa dosai, togu dopa kirimone dilehoni. Tuhan situ pasalut,
dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi pegangan hidup kita pada Minggu Kantate dari Mazmur 150 ayat 1 sampai dengan ayat 6, demikian firman Tuhan Allah. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saya membaca nats firman Tuhan dari Mazmur 150 ayat 1 sampai dengan ayat 6, saya rasa gampang kita mengerti di mana kehidupan orang yang percaya adalah hidup yang memuji Tuhan, hidup yang mengagungkan Tuhan, hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang menyanyikan kebesaran Tuhan. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Hanya satu jawabannya. Sebab Tuhan telah melakukan karya yang besar dalam hidup kita. Tuhan telah membuat hal yang luar biasa dalam hidup kita. Bahkan apa yang diberikan Tuhan kepada kita jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat dari apa yang kita dambakan, dari apa yang kita inginkan, dari apa yang kita cita-citakan. Tuhan membuat hal yang luar biasa karena Tuhan telah membuat karya-karya yang terbesar dalam hidup kita. Oleh karena itu, terpujilah nama Tuhan, dipujilah nama Tuhan. Itulah pesan Minggu Kantate. Kantate berasal dari kantata, artinya bernyanyi. Ketika dibuat menjadi nama Minggu hari ini, kantate berarti nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua orang suka dengan nyanyian, suka mendengar lagu. Kalau ada orang yang tidak suka mendengar musik, tidak suka mendengar nyanyian, udah perlu diperiksa kejiwaannya itu. Semua orang suka musik, walaupun tidak pintar memainkan musik. Semua orang suka mendengar nyanyian, walaupun tidak pintar menyanyi. Mengapa kita menyanyi? Menyanyikan Tuhan. Dan apa itu nyanyian? Mengapa kita harus bernyanyi untuk Tuhan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nyanyian sangat berperan dan sangat punya peranan penting dalam kehidupan kita. Nyanyian sangat berpengaruh besar dalam hidup manusia. Kekuatan nyanyian bagi orang yang beriman, bagi orang yang percaya sangat nyata dalam hidupnya. Kita melihat dari perjanjian lama ketika bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, di mana tembok Jeriko bisa hancur, itu karena suara nyanyian bangsa itu, alunan musik bangsa Israel. Kita melihat dalam perjanjian baru, Paulus dan Silas ketika dia di penjara, mereka bernyanyi akan kemuliaan Tuhan. Terjadi hal yang luar biasa. Jeruji, besi, dan rantai yang mengikat mereka pada waktu itu lepas, hancur. Itulah kekuatan nyanyian yang sungguh-sungguh dinyanyikan. Yakobus juga mengaku dalam Yakobus 5 ayat 13, orang yang bernyanyi di dalam sukacita
mendatangkan kekuatan yang luar biasa. Ternyata ada sumber kekuatan dalam nyanyian itu. Pengaruh nyanyian dan kekuatannya sangat nyata dalam hidup orang yang beriman. Makanya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pernah menekankan, sebarkanlah musik itu kepada semua orang di seluruh bumi. Karena itu memberikan kebahagiaan yang tiada putus-putusnya, mempertajam intelektual manusia. Nyanyian adalah sarana yang cepat untuk mentransfer ide. Kita melihat ketika terjadi pemilihan presiden, selalu ada nyanyian atau yel-yel dari orang-orang yang mencalonkan diri. Ya, makanya dikatakan nyanyian sangat cepat mentransfer ide ke masyarakat. Ada buku ende, ada kidung jemaat, ada lagu rohani, semuanya itu bertujuan supaya lebih cepat mentransformasikan firman Allah kepada kita. Apa yang kita nyanyikan tadi, itu sumbernya dari Alkitab. Itu sumbernya dari firman Tuhan, supaya gampang kita mengerti, supaya gampang kita hayati. Kita dengan cepat mengerti karena dibantu dengan nyanyian. Alunan musik atau lirik lagu dengan pesannya dapat cepat diterima dunia, sehingga orang banyak langsung memahami apa yang menjadi pesan firman Tuhan bagi dunia ini. Oleh karena itu nyanyian berperan juga untuk menyenangkan hati, mendamaikan hati. Hal itu terbukti dalam kehidupan Daud, di mana nyanyian mampu mengusir setan. Kita melihat dalam kisah Raja Saul ketika iblis mempengaruhi hidupnya. Di saat itulah Daud bernyanyi dan memainkan alat musik, sehingga dia sadar akan kuasa Tuhan dan setan itu lenyap dari dirinya. Martin Luther pernah berkata, pada waktu bernyanyi maka roh dunia, setan akan jauh dari diri kita. Ketika kita bernyanyi, kuasa kegelapan jauh dari hidup kita. Semua peran nyanyian itu apabila kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh, sangat besar kuasanya. Dan itu yang diingatkan melalui Minggu Kantate ini. Bukan asal bernyanyi, tetapi bagaimana kita bernyanyi dengan benar, bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Karena nyanyian yang benar di hadapan Tuhan mampu membuktikan kehadiran kuasa Tuhan. Sering menjadi pergumulan bahwa seseorang bernyanyi tapi tidak mengerti apa yang dinyanyikan. Ternyata yang diingatkan Tuhan lewat firman-Nya, jangan asal bernyanyi tanpa mengerti apa yang kau nyanyikan. Orang sering bernyanyi tidak sesuai dengan apa yang dinyanyikan. Orang sering bernyanyi tetapi tidak menghayati apa pesan yang dinyanyikan. Jidak kolan asal marede HP didok, ikon atusad do, lapatan yede. Saya pernah memperhatikan ketika dia menyanyikan lagu dari buku ende, dari kidung jemaat, dia datang ke gereja dengan kusuk, dengan serius, dengan menggerakkan badannya untuk bernyanyi. Tapi pulang dari ibadahnya, hidupnya selalu menjadi batu sandungan. Gampang marah, selalu bersungut-sungut, selalu mengeluh. Dia tidak mengerti dan dia tidak menghayati apa yang dia nyanyikan itu. Tetapi firman Tuhan ini menyanyikan Tuhan dengan benar. Bernyanyi untuk Tuhan harus nyata apa yang dipesankan Tuhan melalui nyanyian itu. Bergelora dalam kehidupan yang menyanyikan itu. Hidup yang tidak asal bernyanyi. Sebab nyanyian yang tidak sungguh-sungguh jelas mendatangkan batu sandungan. Nyanyian yang sungguh-sungguh kepada Tuhan itulah doa.
Nyanyikanlah Tuhan dengan benar, sebab nyanyian itu adalah doa. Nyanyikanlah Tuhan dengan benar, sebab nyanyian itu adalah yang mengingatkan kita dengan firman Tuhan. Nyanyian bukan hanya sekedar menyenangkan hati manusia, tetapi bagaimana kita menyenangkan Tuhan. Nyanyian bukan hanya menyenangkan pendengaran manusia, tetapi bagaimana nyanyian itu mampu menjadi sarana untuk berdoa, merenungkan, menghayati apa isi hati Tuhan kepada kita. Dan sebaliknya, kita benar-benar menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan lewat doa kita. Itulah nyanyian yang benar. Melalui nyanyian kita, kita benar-benar memahami apa maksud Tuhan dalam hidup ini. Sehingga hidup kita penuh dengan kebahagiaan. Oleh karena itu, bernyanyilah dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Bernyanyilah dengan benar untuk Tuhan. Sebab nyanyian yang penuh kamuflase, penuh dengan basa-basi, yang hanya disuarakan dengan mulut, tetapi tidak sesuai dengan hatinya, nyanyian itu tidak berarti. Akan tetapi bernyanyilah dari iman yang sungguh-sungguh, sehingga melahirkan kesaksian hidup yang benar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita. Pujilah Tuhan dengan musik, sangkakala, rebana, kecapi, dan yang lain-lain. Apa yang dimaksudkan di sana? Memuji Tuhan bukan hanya dengan suara. Saya rasa seberapa banyak kita yang berkumpul di sini, pasti tidak semua punya talenta untuk bernyanyi. Tapi yang dimaksudkan di sini, bernyanyi, menyanyikan Tuhan dengan nyanyian baru. Bernyanyi untuk Tuhan bukan hanya dengan suara. Bernyanyi untuk Tuhan bukan hanya dengan nada-nada yang ada. Tetapi nyanyikanlah Tuhan dengan imanmu. Nyanyikan Tuhan dengan hidupmu. Nyanyikan Tuhan dengan pengharapanmu. Nyanyikan Tuhan dengan apa yang kau miliki kepada Tuhan. Jangan asal bernyanyi. Mulu asal marede do. Tai dehon alai dak tatu siahana tai dehoni. Boy do nadila parede. Tetapi orang yang percaya harus benar-benar menyanyikan Tuhan dengan baik. Karena pengaruh nyanyian itu luar biasa. Membentuk emosional, membentuk intelektual, secara khusus buat anak-anak. Makanya mohon maaf, ibu yang mengandung juga dianjurkan untuk mendengar musik. Karena mempengaruhi IQ, apalagi dengan alunan musik Mozart, Beethoven, bukan dengan lagu dangdut atau lagu Batak, anak Medan, tetapi lagu-lagu yang bermakna. Sebaliknya kita lihat, ada yang menjadi pergumulan kita. Seorang komponis Batak pernah berkata, musik yang digandrungi oleh masyarakat akan mempengaruhi kehidupan masyarakat itu juga. Ya, dulu musik wogi membuat banyak orang malas. Rock and roll, Elvis Presley membuat generasi muda menjadi cross boy atau cross girl. Ya, bahkan musik Beatles membuat hippies banyak pakaian kaula muda yang sering norak-nonek, robek sana, robek sini. Itu pengaruh kecanduan akan nyanyian yang aneh. Sipata memeribak salah warnai. Mungkin boy no marsak akan atoras. Bahasa lomoro hama makian akan meribak. Itu karena dia menggandrungi musik-musik yang lain. Yang mau ditekankan, bagaimana kita memilih lagu yang dapat membentuk kepribadian kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ini yang menjadi pesan buat adik-adik kami yang sedang sidih sekarang ini. Ya, apa yang menjadi keinginanmu? Musik yang kau gandrungi akan mempengaruhi
bagaimana penampilanmu kelak. Tapi biarlah kamu memilih lagu yang membentuk kepribadianmu menjadi pribadi yang dikehendaki Tuhan. Kepekaan terhadap firman Tuhan menuntut kita untuk memasuki perubahan. Banyak hal yang mau kita lihat. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Kenapa dikatakan kita menyanyikan nyanyian baru? Karena Tuhan memberikan berkat yang baru. Tuhan memberikan sukacita yang baru. Tuhan memberikan semangat yang baru. Bagi orang tua kami tentu bersukacita hari ini. Karena Tuhan memberikan kesempatan untuk menghantar anak kita mengaku imannya. Sada pasu-pasu nama cergado. Ternyata ngalam dewasa, ya anak kun nabi nasabah sahun itu hani dihita. Sada sihala sonot tadui. Edenai baru di tua dupan ni debata. Itu adalah nyanyian baru. Karena kita sudah bersama-sama nantinya satu perjamuan kerajaan sorga. Ya. Tapi yang menjadi perenungan juga. Mengapa kita ditekankan untuk menyanyikan nyanyian baru? Karena ketika kita menerima hari yang baru, ketika kita menerima kesempatan hidup yang baru, pasti ada anugerah yang baru yang kita terima dari Tuhan. Ada berkat yang baru dari Tuhan. Ada semangat yang baru dari Tuhan. Tetapi di balik itu jangan salah. Ada tantangan yang baru juga. Ada penyakit yang baru juga. Ada persoalan hidup yang baru juga yang harus kita hadapi. Dengan pertumbuhan anak ini, dengan perkembangan pola hidup anak ini, mereka sudah mulai belajar melawan. Itu tantangan baru bagi orang tua. Tapi yakinlah, karena kita telah menyanyikan nyanyian baru, Tuhan memampukan kita untuk menghadapi itu semua. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Artinya ketika kita melihat hidup ini ke depan, Tuhan memberikan hari yang baru, hadapi hidup yang baru itu juga dengan iman, semangat yang baru. Jangan sudah hidup dalam tahun 2021, tapi dia menghadapi hidup 2021 ini dengan pola pikir tahun 2005. Karena keadaannya sudah beda. Tetapi hadapi ini dengan strategi 2021. Untuk adik-adik kami juga seperti itu. Bagi kita hidup yang di Bandung ini, ya hadapi hidup ini dengan pola hidup Bandung. Ayarong do si patah, dak sadar pena hidup di Bandungon. Ya, dia sudah hidup di kota tapi pola pikirnya kampungan. Saya bako-bako nasakitani dope. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Itu yang dimaksudkan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Hadapi keadaan hidup di mana kamu berada dengan kekuatan dan nyanyian yang dari Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru yang dinyatakan Tuhan. Karena Tuhan mempergunakan hidup kita yang terbatas ini. Tuhan mempergunakan hidup kita yang lemah ini menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kebesarannya. Buat adik-adik kami yang sini dan orang tua juga, ya, pasti semua kita mengaku kita lemah. Hidup kita terbatas. Tidak ada yang merasa pintar. Tetapi yakinlah, hidupmu yang terbatas ini akan dipakai Tuhan untuk menyatakan rancangannya yang indah. Ada karya yang terbesar yang akan dinyatakan Tuhan dalam hidupmu. Dan bukan hanya satu macam. Kita terinspirasi. Kalau kita mau menyanyikan lagu, belajar lagu, notasinya hanya 7. Mulai dari do sampai dengan si. Hola pitu do notasi ni lagu, dah dong nasing. Ya. Tetapi ketika notasi yang 7 ini dirubah, diganti, ya, diatur-atur letaknya, kita lihat tercipta dari notasi yang 7 itu ribuan lagu. Dari buku Enda aja ada 800 sekian lagu. Hanya notasi yang 7 itu.
Begitu juga lagu-lagu yang lain. Ada telah tercipta, tergubah ribuan lagu. Hanya dari 7 not. Yang artinya di situ, walaupun terbatas notasinya, tidak mengurangi kemungkinan ada tercipta banyak lagu. Begitu juga lah hidup kita ini. Hidup yang terbatas ini, hidup yang lemah ini, hidup yang tidak berdaya ini akan dipergunakan Tuhan untuk menyatakan karya yang terbesar dalam hidup kita. Itu yang mau dinyatakan Tuhan. Tuhan memberikan berkat yang baru, sukacita yang baru. Tentu kita harus merespon itu dengan semangat yang baru juga. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, secara khusus buat adik-adik kami yang sidih, yang akan mengaku imannya hari ini, kurang lebih 8 bulan saudara telah dibekali. Sekarang merenunglah di hadapan Tuhan. Apa kamu serius menghadapi pembelajaran selama ini? Atau hanya dengan ikut-ikutan? Atau tidak mengerti sama sekali? Kalau kami dari pelayan penuh waktu sudah dengan sungguh-sungguh memberikan yang terbaik untuk kalian. Tetapi bagaimana kita ke depannya? Ingat, kalau kalian lepas CD hari ini bukan berarti berhenti belajar. Tetapi firman Tuhan ini mengatakan nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Ini babak baru, ini start awal untuk semakin belajar lagi mengerti firman Tuhan. Jadi mulai sekarang belajarlah. Bukan berarti tutup buku. Bukan berarti berhenti belajar. Tetapi kamu sudah dewasa, ya. Kamu sudah dewasa. CD itu lawan kata dari kata cacat. Berarti yang CD adalah menuju kepada kesempurnaan. Genap, komplit. CD berarti utuh. Prima, ya. Mereka yang mengikuti katekisasi CD telah diperlengkapi menuju kehidupan yang lebih sempurna. Sudah tahu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Sudah mampu mengatur hidupnya, ya. Sudah mampu mengendalikan hidupnya. CD dapat juga dipahami sebagai bukti kedewasaan dalam jemaat. Oleh karena itu, peneguhan CD merupakan pengakuan iman bagi gereja Protestan, dan itu juga merupakan konfirmasi bagi gereja-gereja tetangga. Hari ini kita dikonfirmasi, disahkan, ditetapkan melalui pembenaran yang dari Tuhan. Hari ini saudara berjanji akan mengikuti Tuhan. Hari ini saudara berjanji akan setia kepada Tuhan. Jadi kami yakin dan percaya bahwa hidupmu ke depan berada dalam komitmen yang teguh mengikut Tuhan. Jangan ada lagi kami dengar setelah beberapa tahun, kemana si anu itu? Ya udah mualaf dia. Karena apa? Dia dipersunting oleh salah satu pejabat di negara ini. Jangan gara-gara duniawi imanmu kau jual. Ya. Udah kemana si anu itu? Ya, udah pindah gereja dia. Udah dibakari ulosnya. Kenapa? Ya, dia menikah dengan orang yang sudah lahir baru katanya pula itu. Ya, semua kita ini sudah lahir baru. Tetapi hayatilah akan firman Tuhan yang kamu pelajari. Itulah modalmu melihat tantangan yang ada. Ya. Kelolalah hatimu, kelolalah hidupmu, tatalah dirimu. Apalagi generasi Covid sekarang ini yang membutuhkan tanggung jawab, yang membutuhkan kemandirian supaya berjalan teratur dan sopan. Karena zaman-zaman sebelumnya teratur bangunnya, teratur belajarnya, teratur mandinya. Tapi saya kurang tahu
di zaman COVID ini? Apakah masih seteratur dulu? Atau sudah berubah sekarang ini karena belajar online, jadi bangunnya sesukanya, mandinya sesukanya. Jangan-jangan ada yang mandi jam 3 sore ini. Ya, tapi tata hidupmu sedemikian. Jaga kesehatanmu, itu yang sering saya tekankan ya. Maka sehat kita dihargai orang, maka sehat kita diincar orang menjadi aset dalam perusahaannya, di mana dia bekerja. Kalau sakit-sakitan, udah out. Jaga kesehatanmu, ya. Situasi sekarang ini merupakan godaan bagi kita. Apakah kita terlena? Ya. Jadi sarapan pagi jam 9 pagi atau jam 10? Karena tidak ada pembelajaran. Firman Tuhan ini nyanyikan nyanyian baru. Ketika matahari terbit, berarti Tuhan memberikan hari yang baru. Tata hidupmu dengan strategi yang baru. Songoni manak tunatoras. Mau lihat tema di debata? Di Palua sita pa gudang-gudang kudet denahon. Jalaido tang yang nami. Tuhita sude. Tentu mersitu do hita manugu-nugu dak denahon. Dang bui lebah hita. Dang bui yang gak remeh hita. Dan tidak cukup hanya uang untuk membekali mereka. Tetapi yang terutama bagaimana iman kita. Bagaimana kesungguhan kita. Bagaimana hati nurani kita. Untuk menuntun mereka. Mungkin momen yang bersejarah ini diliputi oleh kisah-kisah yang mungkin penuh dengan histori. Ada pergumulan keluarga. Ada masalah-masalah yang kita hadapi. Tetapi itu bukan menyurutkan semangat kita untuk menghantar anak yang kita kasihi ini untuk bersaksi di hadapan Tuhan. Margogo mahamu akan atoras. Molo petarot tunasida hona mamananggung dosa matahin taba biar dak saya do pehola disi. Tanggung jawab tado manugu-nugu nasida maniroi nasida. Asa gabi anakon nahaseai di tonga-tonga ni pertubion tarlumubi di jolin debata. Dan setelah sidi kita akan menjadi satu perjamuan kudus dengan Tuhan. Marilah kita menerimanya. Kita bersyukur dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di sorga, berkati firman menjadi suluh hidup kami. Biarlah kami selalu menyanyikan nyanyian yang baru. Bukan hanya dengan suara kami, tetapi apa yang kami miliki. Talenta yang kami miliki. Ilmu yang kami miliki, kekuatan yang kami miliki. Biarlah kami menyanyikan dengan iman, bukan dengan suara saja. Tuhan melihat anak-anak-Mu yang akan menyaksikan iman. Isi bekali kehidupan mereka dengan kuasa-Mu. Berkati juga orang tua yang Tuhan berikan kesempatan untuk membimbing, membesarkan anak-anak kami ini. Sukacita kami sempurnalah adanya hari ini. Kepadamu kami serahkan tubuh, jiwa, dan raga kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita sambut firman Tuhan sambil menghantar persembahan yang di dalam amplop dan untuk pusat. Tuhan memuji
Gedodrura memerita pun sangap di Tuhan. Marindeo Tuhan memuji Odebata sangap doho. Marindeo Tuhan memuji Odebata sangap doho. Bagani holongmu mari te Jesus na tarsilani anak sasa dami ode bataku dilehon ho manobus jolmai marindeo memuji Odebata sangap doho. Marindeo Tuhan memuji Odebata sangap doho. Taparade tetas yang nomor 145 ayat sada yang mau sidi, yang mau dibaptis tolong ke depan. Bolong naroa dosa siana isena tumanda arta na umulina umarga siana tuaki saleleleng kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Allah, saudara telah menerima firman Allah yang telah diajarkan kepadamu. Karena itu hendaklah saudara mengucapkannya dengan terima kasih dan syukur kepada Allah yang telah mengasihi engkau. Sebab saudara sudah mengetahui bahwa engkau tidak lagi binasa disebabkan oleh dosa-dosamu, jika engkau percaya akan penyelamatan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu pikirkanlah dengan baik, apakah saudara mau meninggalkan semua dosa, lalu berjalan sesuai dengan firman Allah pada hari-hari yang akan datang. Dan jika saudara nanti dibaptiskan, itu adalah tanda perjanjian dengan Allah, bahwa Allah mau mengampuni segala dosamu dan memberi kekuatan bagimu untuk melawan iblis dan dosa. Kemudian saudara menjadi pewaris dalam kehidupan yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Tuhan melihat saudara kami yang akan menerima baptisan kudus. Engkau melihat ke dalam hati mereka. Apakah dia sungguh-sungguh atau hanya berpura-pura? Kasihi dan kuatkan dia agar dapat melawan segala kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya Tuhan Yesus, ampuni dosa saudara kami ini dengan darah-Mu yang kudus. Curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati mereka, agar dia sanggup hidup dalam iman yang benar selama di dalam dunia ini hingga memasuki kehidupan yang kekal. Amin. Saudara, dengarkanlah firman Tuhan Yesus pada waktu dia akan naik ke surga.
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Untuk itu saya menyelidiki imanmu. Di hadapan jemaat yang berkumpul di sini, jawablah pertanyaan ini dengan sungguh-sungguh. Apakah saudara mengaku bahwa engkau adalah orang berdosa dari sejak lahir, dan oleh karena pelanggaran-pelanggaranmu terhadap hukum Allah? Jika demikian, jawablah. Apakah saudara menyesal atas dosa yang saudara lakukan selama ini? Jika demikian, jawablah. Apakah saudara mau menjauhkan diri dari segala dosa dan perbuatan yang jahat? Jawablah. Apakah saudara mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus menjadi manusia yang mati di kayu salib demi keselamatan kita dari dosa dan kuasa iblis? Jawab. Apakah saudara bersedia dengan rajin bersekutu dengan Allah agar saudara menjadi jemaat yang hidup di dalam gereja Protestan, menyaksikan iman yang benar itu? Jika demikian, ikrarkanlah pengakuan imanmu. Bersediakah saudara dibaptis ke dalam nama Tuhan yang saudara percaya itu? Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu hari ini karena Engkau telah menerima saudara kami ini menjadi anak-Mu melalui baptisan kudus. Kasihani anak kami ini, teguhkan imannya agar perilakunya memuji nama-Mu yang kudus itu, agar jangan dia binasa tetapi memperoleh kehidupan yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Kita memasuki bagian yang ketiga. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 148 ayat 1 dan 2. Sian surgoe suruton diri ale Yesus Tuhan kami ainang pasahaton kami Tuhan iyon nadi jolomo nasailaw nai hinakungani natoras na
nabadiai. Jongjong mana toras. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, orang tua dari anak-anak yang hendak menerima peneguhan siri hari ini. Saudara menyaksikan anak-anakmu berada di sini. Sudah selayaknya saudara menaikkan puji syukur kepada Tuhan atas berkat karunia-Nya yang dilimpahkannya selama ini, yang menyertai kehidupan mereka sehingga sempat menerima firman Allah serta mengetahui jalan kehidupan. Namun demikian, hendaklah saudara mengingat dan merenungkan perilaku saudara terhadap anak-anakmu ini, karena mereka ingin dikaruniakan Allah bukan untuk sekedar menemani saudara di dalam tugas dan kehidupan keluarga saja, melainkan supaya saudara membimbing dan mengajar mereka untuk mengikuti firman Tuhan. Apakah saudara senantiasa mendoakan mereka agar jangan binasa? Dengan menyadari semuanya itu, patutlah saudara merendahkan diri dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Untuk itu kita berdoa. Ya Bapa dari segala Bapa, baik yang di sorga maupun di dunia, dengarkanlah doa kami ini, terimalah anak-anak kami ini menjadi anak-anak-Mu. Kasihanilah mereka dan curahkanlah Roh Kudus kepada mereka, agar mereka menjadi murid-murid yang setia sampai selama-lamanya. Ampunilah kami atas segala kelengahan kami mendidik mereka. Jangan biarkan mereka tersandung hingga binasa karena perlakuan kami. Kasihanilah anak-anak ini yang kami serahkan kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hudul mamu. Mari dehita. Yang sidi bangkit berdiri. Hotokto ihutonoku Jesus ibangolu au tungnaso tadi konoku hona balu siang sasude dosaku dosian umi latok don habiara aku ala berdosaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini saudara berdiri di hadapan Tuhan yang mengetahui segala apa yang terkandung di dalam hatimu dan di hadapan jemaat ini. Saudara telah mengetahui apa yang sesuai dan yang bertentangan dengan kehendak Allah, sehingga tidak mungkin lagi engkau berdalih di hadapan pengadilan Tuhan kelak. Jika engkau merenungkan segala kasih karunia Tuhan yang engkau terima selama ini, patutlah engkau mengucap syukur kepadanya. Dan jika saudara mengingat perlakuanmu yang tidak baik selama ini, yaitu sikap yang tidak baik terhadap orang tua dan segala dosamu, seharusnya saudara malu dan menyesal. Datanglah kepada Yesus agar ia menguduskan saudara dengan darahnya yang dicurahkan bagi orang-orang berdosa. Sebab itu bertobatlah dan mulailah kehidupan yang baru sejak hari ini, agar saudara berjalan menuju kehidupan yang kekal. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya yang berkumpul di sini. Apakah saudara mengaku bahwa firman Allah yang telah saudara pelajari selama ini adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal? Bersediakah saudara dengan segenap hati meninggalkan segala dosa
Dan bersediakah saudara seterusnya menaati firman Allah sampai pada akhir hidupmu? Bersediakah saudara menghayati iman kepercayaan yang benar itu, yang disaksikan jemaat Kristen Protestan sebagaimana terdapat dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Jadi saudara semua sudah berjanji dengan Tuhan yang Maha Kudus di hadapan jemaatnya. Hendaklah saudara setia menaati semuanya dan jangan mengingkarinya, agar imanmu semakin teguh. Kita berdoa. Ya Bapa Allah kami, biarlah kami disertai oleh Roh Kudus di dalam Yesus Kristus. Kami mempersembahkan hidup kami kepadamu sampai selama-lamanya. Suratkan dan meteraikanlah semua yang telah kami janjikan. Sempurnakanlah pekerjaan yang Tuhan telah mulai di dalam hati dan jiwa kami. Peliharalah kami senantiasa agar jangan ada seorang pun dari antara kami yang binasa. Bimbing dan tuntunlah kami untuk memperoleh kehidupan yang kekal di dalam diri anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang ikrarkanlah pengakuan imanmu. Ya. Silakan duduk.
membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ulangan 31 ayat 6. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupan. Amanat untuk Paskah Oloan Hata Sitorus. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena Dialah sumber kehidupanmu. Lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kolose 3 ayat 17. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena Dialah sumber kehidupanmu. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita, anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai saudara untuk melawan yang jahat dan menguatkan saudara untuk melakukan segala yang baik. Amin. Amanat untuk Daniel Eka Morrison Manulang. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita, karena mereka akan memiliki bumi. 2 Timotius 1 ayat 14. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena Dialah sumber kehidupanmu. Amanat untuk Bungaran Tua Putra Simbolon. Biarlah bergirang dan bersukacita karena engkau semua orang yang mencari engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Mazmur 70 ayat 5. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena Dialah sumber kehidupanmu. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita, anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai saudara untuk melawan segala yang jahat dan menguatkan saudara untuk melakukan segala yang baik. Amin. Amanat untuk James Calvin Cleverton Sihombing. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. 2 Tesalonika 3 ayat yang kelima. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena Dialah sumber kehidupanmu. Amanat untuk Gilbert Edison Simamora. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertian. Amsal 3 ayat 5. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena Dialah sumber kehidupan. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita, anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai saudara untuk melawan segala yang jahat dan menguatkan saudara untuk melakukan segala yang baik. Amin. Amanat
untuk ian cahyana nababan. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amanat untuk Leonardo putar-putar, tetapi aku tetap di dekatmu. Kau memegang tangan kanan. Mazmur 73 ayat 23. Sudahlah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupan. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita, anaknya Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Dialah yang menyertai saudara untuk melawan segala yang jahat dan menguatkan saudara untuk melakukan segala yang baik. Amin. Amanat untuk Risna Julita Sihole. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Filipi 1 ayat 9. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amanat untuk Miranda Dania Sirait. Biarlah bergirang dan bersukacita karena engkau semua orang yang mencari engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Mazmur 70 ayat 5. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupan. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita, anaknya Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Dialah yang menyertai saudara untuk melawan segala yang jahat dan menguatkan saudara untuk melakukan segala yang baik. Amin. Amanat untuk Netania Angelita Griselda Simanihuruk. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amanat untuk Cynthia Damai Betaria Sihotam. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Tuhan yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupan. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita, anaknya Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Dialah yang menyertai saudara untuk melawan segala yang jahat dan menguatkan saudara untuk melakukan segala yang baik. Amin. Amanat untuk Jeremy Nurhaida Julia Sanya Simarmata. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat yang ke-5. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amanat untuk Esther Rotua Mareta Sitorus. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Filipi 1 ayat 27. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu.
Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita, anaknya Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Dialah yang menyertai saudara untuk melawan segala yang jahat dan menguatkan saudara untuk melakukan segala yang baik. Amin. Amanat untuk Putri Ananda Merito Limbong. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma 12 ayat 11. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amanat untuk Mona Lisa Margaret Aritonang. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Ayub 5 ayat 17. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita, anaknya Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Dialah yang menyertai saudara untuk melawan segala yang jahat dan menguatkan saudara untuk melakukan segala yang baik. Amin. Amanat untuk Dea Renata Sitorus. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amanat untuk Pasya Claudia Lumban Gaul. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik, dan peliharalah jalan orang-orang benar. Amsal 2 ayat 20. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita, anaknya Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Dialah yang menyertai saudara untuk melawan segala yang jahat dan menguatkan saudara untuk melakukan yang baik. Amin. Amanat untuk Lydia Uli Arta Silalahi. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Amsal 3 ayat 11. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amanat untuk Elizabeth Meilani Simbolon. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Efesus 6 ayat 11. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dia sumber kehidupanmu. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita, anaknya Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Dialah yang menguatkan saudara untuk melawan segala yang jahat dan menguatkan saudara untuk melakukan segala yang baik. Amin. Amanat untuk Kezia Tio Pasaribu. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, atau tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Matius 6 ayat 25. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amanat untuk Cindy Aprilia Putri Simalango. Perhatikanlah, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. 1 Tesalonika 5 ayat 15. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu.
Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita, anaknya Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Dialah yang menguatkan saudara untuk melawan segala yang jahat dan menyertai saudara untuk melakukan segala yang baik. Amin. Amanat untuk Averina Jack Luine Purnama Manurung. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ulangan 28 ayat 13. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amanat untuk Angelica Febiarti Sianturi. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Roma 10 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupan. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita, anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai saudara untuk melawan segala yang jahat dan menguatkan saudara untuk melakukan segala yang baik. Amin. Amanat untuk Esra Olivia Marune Manulang. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Filipi 4 ayat yang kelima. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amanat untuk Feby Gesima Manurung. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupan. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita, anaknya Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Dia yang menyertai saudara untuk melawan segala yang jahat dan menguatkan saudara untuk melakukan segala yang baik. Amin. Amanat untuk Renat Binsar Panjaitan. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amanat untuk Janrai Yusen Sosa Fedrian Napitupulu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupan. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita, anaknya Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Dia yang menguatkan saudara untuk melawan segala yang jahat dan menyertai saudara untuk melakukan segala yang baik. Amin. Amanat untuk Andreas Mangihut Purba. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amanat untuk Johannes Di Marianto Limbong. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kolose 4 ayat 2. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita,
anaknya Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Dialah yang menyertai saudara untuk melawan segala yang jahat dan menguatkan saudara untuk melakukan segala yang baik. Amin. Amanat untuk Daniel Ronald Valentino Sibuya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amanat untuk Mikael Halason Sigalingging. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Matius 5 ayat 8. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita, anaknya Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Dialah yang menyertai saudara untuk melawan segala yang jahat dan menguatkan saudara untuk melakukan segala yang baik. Amin. Amanat untuk Teresa Uli Oktaviani Manurung. Perhatikanlah supaya jangan ada yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. 1 Tesalonika 5 ayat 15. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amanat untuk Gloria Greselda Widya Stuti Simbolon. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Tuhan yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupan. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita, anaknya Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Dialah yang menguatkan saudara untuk melawan segala yang jahat dan menyertai saudara untuk melakukan segala yang baik. Amin. Amanat untuk Septiana Sondang Barita Hutahayan. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Amsal 3 ayat 26. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amanat untuk Natalia Sophia Lumban Gaul. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupan. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita, anaknya Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Dialah yang menguatkan saudara untuk melawan segala yang jahat dan menyertai saudara untuk melakukan segala yang baik. Amin. Amanat untuk Windy Mariani Pandiangan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Efesus 6 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amanat untuk Aurelia Merari Sinaga. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lukas 14 ayat 11. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupan. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita, anaknya Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Dialah yang menyertai saudara untuk
melawan segala yang jahat, dan menguatkan saudara untuk melakukan segala yang baik. Amin. Amanat untuk Gilbert Aditya Pasaribu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita, anaknya Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Dialah yang menyertai saudara untuk melakukan segala yang baik dan menguatkan saudara untuk melawan segala yang jahat. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 150, dan yang CD Sambit Bangkit Berdiri, yang CD. Las jongjong mahita suri. Saudara yang dikasihi Allah, kini saudara sudah menjadi teman sesama untuk menerima perjamuan kudus. Kamu ditebus dengan harga yang mahal. Jangan lagi memperhambakan dirimu kepada dosa dan iblis. Tuhan menyertai saudara melawan si jahat, asalkan tetap yakin dan percaya kepadanya. Dan dia menuntun saudara untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kasihanilah mereka yang kami serahkan kepadamu. Peliharalah mereka dalam Roh Kudus. Teguhkanlah mereka di dalam janji yang mereka ikrarkan. Kuduskanlah mereka di dalam firman-Mu, agar iman mereka menjadi nyata melalui perbuatan-perbuatannya yang baik. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita langsung mengikuti perjamuan kudus. Kita mempersiapkan hati kita dan bernyanyi dari buku Ende nomor 152. Yesus nama ursan dosa diportibion pangulu hari. Yesus nama ursan dosa diportibion pangulu hari. Yesus
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Murah, Bapa kami yang ada di sorga, hadirlah di tengah-tengah kami pada waktu kami menerima perjamuan-Mu yang kudus itu. Berilah Roh Kudus kepada kami masing-masing, agar kami percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus penebus kami. Tolonglah kami untuk menyangkal diri kami, agar kami dapat mengikuti Tuhan Yesus Kristus, dan iman kami semakin hidup dan kuat. Gerakkanlah hati kami agar selalu merindukan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, kita bermaksud untuk menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu kita perlu meneliti diri kita. Apakah kita layak menerima perjamuan kudus itu, supaya tidak seorang pun dari antara kita yang kena hukuman Allah. Sebab mereka yang layak menerima perjamuan kudus itu hanyalah orang yang menyesali segala perbuatannya yang jahat, dan yang mengaku dosa-dosanya, dan yang yakin akan keampunan dosa yang dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang menerima perjamuan kudus itu hendaknya jangan lagi melayani iblis dan harus menghindari dosa. Jauhkanlah dirimu daripada hal-hal yang jahat, dari iri hati dan kebencian. Tetapi hendaklah kamu selalu merenungkan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali, supaya kamu layak menerima perjamuan kudus itu. Karena itu marilah kita meneliti diri kita masing-masing. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Jemaat kami persilakan untuk bangkit berdiri. Apakah engkau mengetahui bahwa engkau adalah orang-orang berdosa sejak engkau lahir, dan karena pelanggaran-pelanggaranmu sendiri atas hukuman Allah? Jika demikian, jawablah ya. Iya. Apakah engkau menyesali dosa-dosamu dan engkau merindukan keampunannya? Jika demikian, jawablah dengan ya. Iya. Apakah engkau mengakui bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa? Dia yang telah mati dan bangkit kembali untuk menanggung dan menghapus segala dosamu? Jika demikian, jawablah dengan ya. Iya. Apakah engkau mau menjauhkan dirimu dari kebencian dan kedengkian? Seterusnya, apakah engkau mau berdamai dengan orang-orang yang menyakiti hatimu? Dan maukah engkau mengampuninya, sebagaimana engkau mengharapkan Allah akan mengampuni dosamu? Jika demikian, jawablah dengan ya. Iya. Sekarang marilah kita merendahkan diri serta mengaku dosa-dosa kita. Ikutilah doa ini dalam hatimu. Ya Allah Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami adalah orang berdosa. Kami sering melanggar hukum-Mu. Jika Engkau membalaskan kejahatan kami, maka sepantasnya kami menerima hukuman-Mu. Tetapi karena kasih setia-Mu dan karena Yesus Kristus anak-Mu yang telah diserahkan karena dosa kami berani datang memohon kepadamu. Kasihanilah kami, terimalah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Berikanlah kepada kami Roh yang kudus, agar kami beroleh kekuatan melawan si jahat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu selama hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang telah menyesali dosa-dosanya, dan saudara yang rindu akan keampunan dosa dan pengasihan Allah, kiranya saudara menerima sesuai dengan kepercayaanmu. Berdasarkan firman Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, yakinlah, dosamu telah diampuni dengan nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami
yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Mari kita bernyanyi. O Jesus, não se negat, Ikaw na pinasilang rohang tuktok daulat ng ujo tarila marutang mo sa amin. Di taon hodos nami asiroham o Jesus. Sekarang dengarkanlah amanat penetapan perjamuan kudus itu. Pada malam tak kala Yesus diserahkan, dia mengambil roti sambil mengucapkan terima kasih. Dia memecah-mecahkan roti dan berkata, ambillah, inilah tubuhku yang diserahkan untuk dosa-dosamu. Perbuatlah demikian sebagai peringatan akan aku. Dan setelah demikian dia mengambil cawan, sesudah makan, lalu mengucap syukur dan berkata, ambillah dan minumlah, inilah darahku yang diserahkan karena kamu. Itulah yang meneguhkan hatimu kepadanya, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Sekarang marilah, semuanya telah tersedia. Lihat dan nikmatilah pemberian Allah.
Ede mahita sia buku ede nomor 4. Jong mahita. Sai puji dewata di mana sirohana untuk besar di nasati lopana ria mahita be Mamuji dewata, ai sesa donuai, dosa tai dimai. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dan Dia yang menebusmu dari lubang kubur, yang memahkota engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak selalu Dia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Dia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa yang sayang akan anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Allah yang telah menyatakan kasih sayangnya kepada kita orang berdosa ini, yaitu tak kala Yesus Kristus mati di kayu salib. Maka terlebih lagi pada waktu ini, setelah kita dibenarkan melalui darahnya, sebab itu mulutku dan jiwaku dan perbuatanku akan memuji Allah sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Untuk sesi foto, biar kita cepat menurut yang kami panggil, tapi tidak boleh pulang dulu karena nanti ada foto bersama semua. Foto bersama dulu. Untuk anak-anak CD, adik-adik kami maju ke depan semua. Semua anak-anak CD.